Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Nisa Fitri. Saya Anissa Trikumalasari. Saya Ana Sarifatunisa. Belajar itu refleks. Yuk kenalan dengan teori belajar Pavlov. Teori belajar Pavlov yang biasanya dikenal sebagai teori pengkondisian klasik atau classical conditioning adalah teori yang menjelaskan bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang dapat memicu respon. Teori belajar ini menjelaskan bahwa kita bisa mempelajari suatu perilaku lewat kebiasaan atau asosiasi. Kondisi awal, makanan secara alami memicu respon liur pada anjing, sementara itu bunyi bel tidak menimbulkan respon apapun. Pavlov kemudian mendengarkan bunyi bel saat sebelum memberikan makanan. Proses ini diulang berkali-kali hingga anjing mulai mengasosiasikan bunyi bel dengan makanan. Setelah pengolahan yang cukup, bunyi bel saja tanpa makanan sudah mampu memicu respon liur. Inilah yang disebut refleks terkondisi. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana refleks alami yang dapat dipelajari melalui asosiasi dan rangsang netral yang disebut refleks terkondisi. Pertama, dapat mengidentifikasi proses belajar lewat asosiasi stimulus dengan respon. Nah, belajar terjadi saat siswa mengaitkan suatu hal atau stimulus dengan respon tertentu secara otomatis. Yang kedua, dapat memudahkan guru untuk menciptakan atau mengatur pembelajaran. Nah, guru ini bisa menciptakan lingkungan yang memicu respon positif dari siswa. Seperti guru dapat membuat suasana kelas yang ramah serta ceria saat pembelajaran, maka siswa akan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, efektif untuk kemampuan yang membutuhkan latihan dan pengulangan. Teori ini sangat cocok untuk melatih keterampilan yang butuh praktik terus-menerus hingga jadi otomatis, seperti latihan berulang gerakan tari atau stimulus tersebut membuat siswa dapat menari dengan luas dan otomatis tanpa memikirkan setiap langkahnya. Kekurangan teori Pavlov. Yang pertama, terlalu sederhana. Teori ini dianggap terlalu sederhana dan tidak dapat menjelaskan kompleksitas perilaku manusia. Dan yang kedua, terbatas pada refleks. Teori ini lebih fokus pada refleks dan tidak menjelaskan perilaku yang lebih kompleks. Yang ketiga, ketergantungan pada stimulus. Teori ini menekankan perilaku stimulus dan membentuk perilaku, namun tidak mempertimbangkan faktor lain seperti kognisi dan emosi. Aplikasi teori belajar Pavlov ini yaitu guru bisa menciptakan suasana belajar yang positif. Misalnya, memberi pujian setiap kali ada siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar. Lama-kelamaan, siswa akan merasa senang dan termotivasi setiap kali belajar karena terbiasa dikaitkan dengan hal positif.